ketika ada pertikaian antara kabilah-kabilah itu ya, untuk meletakkan batu kan. Nah itu juga Hajar Aswad itu kecerdikan Rasulullah. Nggak terpikir orang pada saat itu kalau Rasulullah nggak cerdik. Makanya nabi-nabi itu sebenarnya nabi-nabi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang pertama yang baik budinya, kemudian kecerdasannya juga di atas orang-orang umumnya pada masa itu. Ibnu Ishaq menuturkan, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berlindung di jalan bukit itu, Ubay bin Khalaf memergoki beliau seraya berkata, "Di mana Muhammad? Aku tidak akan selamat selagi dia masih selamat." Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, adakah seseorang di antara kita yang membuntuti di belakangnya?" Biarkan saja. Jadi maksudnya itu ada tak yang membuntuti Ubay bin Khalaf tadi? Kata Rasulullah, biarkan saja, jawab Rasulullah. Setelah dekat, beliau mengambil tombak pendek dari Al-Haris As-Simah. Setelah tombak itu berada di tangan, lalu beliau mengibas-ngibaskan hingga lalat yang hinggap di punggung onta pun berterbangan. Kemudian beliau mengipasi Ubay dan melihat tulang selangkanya di balik celah antara batu besi dan topi besi. Lalu beliau memukulkan tombak ke tulang selangka Ubay hingga beberapa kali dia limbung dari punggung kudanya. Saat dia kembali ke Mekah, luka di tulang selangka menjadi bengkak, sekalipun sebenarnya luka itu hanya luka kecil. Melihat luka yang semakin membengkak itu, dia berkata, "Demi Allah, Muhammad telah membunuhku." Orang-orang berkata kepadanya, "Demi Allah, rupanya jantungmu sudah copot. Demi Allah, engkau sudah tidak mempunyai kekuatan lagi." Ubay berkata, "Selagi masih di Mekah dulu, dia pernah berkata kepadaku, aku akan membunuhnya. Demi Allah, andaikan dia meludahiku, maka ludahnya itu pun bisa membunuhku." Si Ubay ini aja sudah meyakini bahwa Rasulullah itu memiliki berkah kan. Sewaktu di Mekah pula, Ubay pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai kandang kuda. Setiap hari aku memberinya makan beberapa takar biji jagung. Aku akan membunuhmu di sana." Beliau menjawab, "Justru akulah yang akan membunuhmu dengan seizin Allah." Oh, yang cerita yang waktu itu ya, di kisah sahabat ya. Akhirnya musuh Allah itu Ubay bin Khalaf tadi mati di Sarib selagi orang Quraisy pulang bersama di Sarib, nama kota ya. Selagi orang-orang Quraisy pulang bersamanya ke Mekah. Dalam riwayat Abul Aswad dari Urwah disebutkan bahwa Ubay melenguh seperti sapi yang sedang melenguh. Seraya berkata, "Demi yang diriku ada di tangannya, seandai kata yang terjadi pada diriku ini adalah penduduk Zilmajas, tentulah mereka akan mati semua." Lukanya maksudnya itu lukanya itu terjadi pada orang-orang Zilmajas, tentulah mereka akan mati semua. Pada saat mundur ke jalan bukit itu, mereka harus melewati gundukan pasir yang cukup tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mendaki gundukan itu, namun tidak bisa sebab beliau mengenakan 2 lapis baju besi karena berat. Di samping luka yang cukup mengganggu gerakan beliau, dia kena di sini kan, pundak ya. Akhirnya Tolha bin Ubaidillah jongkok di bawah, lalu beliau berdiri di atas Tolha hingga dapat mendaki gundukan itu. Ya Allah, baju besi berat. Tolha taruhlah ngedukung ya. Maksudnya diri hampir Rasulullah bisa naik ke atas itu melewati gundukan. Saat itu beliau bersabda, "Sudah seharusnya Tolha masuk surga." Karena Tolha itu sudah berkorban banyak dengan dengan Rasulullah. Dia terkena tombak, besetan pedang kan, waktu melindungi ketika orang-orang kocar-kacir itu kan. Nah sekarang dia merelakan diri tubuhnya diijak untuk bisa melewati gundukan.